Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rusli, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Dengan ini, saya membuat video sebagai pemenuhan tugas dari dosen pengampu Bapak Baso Akib Eskom MAK. Langsung saja, eh, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Pernyataan Kehendak dalam Akad. Langsung saja. Definisi dari pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dalam akad merupakan sebuah pernyataan yang menyatakan keinginan atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan dalam sebuah dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan. Nah, pernyataan kehendak biasanya digunakan dalam konteks pembuatan kontrak atau perjanjian di mana salah satu pihak menyatakan keinginannya terhadap hal tertentu yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Di sini ada dua contoh yang saya berikan. Yang pertama itu, contoh yang pertama, saya menyetujui untuk memberikan hak paten atas produk ini kepada perusahaan Anda dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Contoh kedua yaitu, saya ingin menyewa gedung ini selama 1 tahun dengan harga sewa sebesar 10.000 US dollar per bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalil pernyataan kehendak dalam akad. Terdapat dalil di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dia Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Dia menuju langit lalu menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat pernyataan kehendak. Terdapat beberapa syarat pernyataan kehendak. Yang pertama itu jelas dan tegas. Maksudnya, pernyataan kehendak harus jelas dan tegas mengenai keinginan atau niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan. Syarat yang kedua yaitu kesepakatan atau ijab dan kabul. Pernyataan kehendak harus disepakati oleh kedua belah pihak dan terdapat kesepakatan atau ijab kabul antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu objek atau barang yang menjadi objek perjanjian harus jelas dan halal. Maksudnya, pernyataan kehendak ini harus berkaitan dengan objek atau barang yang jelas dan halal serta tidak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku. Syarat yang keempat yaitu kedua belah pihak harus mampu melakukan perjanjian. Maksudnya, pernyataan kehendak harus dinyatakan oleh kedua belah pihak yang mampu melakukan perjanjian baik secara hukum maupun mental. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk pernyataan kehendak. Ada 4 poin. Yang pertama itu surat pernyataan, mana pernyataan kehendak dapat dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang membuat pernyataan. Yang kedua,
dapat bentuk pernyataan kehendak bisa melalui email atau pesan singkat. Pernyataan kehendak juga dapat dibuat dalam bentuk email atau pesan singkat yang dikirimkan oleh pihak yang membuat pernyataan. Bentuk pernyataan kehendak yang ketiga yaitu lisan. Pernyataan kehendak ini dapat dibuat dalam bentuk lisan baik secara langsung maupun melalui telepon atau video call. Yang keempat yaitu surat kuasa. Nah, pernyataan kehendak dapat dibuat dalam bentuk surat kuasa yang memberikan kekuasaan kepada pihak untuk melakukan tindakan. Jadi mungkin kesimpulannya yaitu pernyataan kehendak adalah sebuah pernyataan yang menyatakan keinginan atau niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan. Nah, pernyataan kehendak ini harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah dan jelas untuk menghindari terjadinya ketidakpastian dan konflik di kemudian hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.